semua dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, kalian sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Kalian boleh jeda video ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya anak-anak. Buku catatan, buku latihan, alat tulis, dan jangan lupa buku tema 6.1 seperti biasa. Lanjut kita, kalian buka halaman 53. Nah, subtema 2 ini judulnya Hewan Sahabatku. Langsung saja ya anak-anak, kita ke halaman 54. Nah, di halaman 54 ini banyak gambar hewan. Nah, di halaman 54 dan 55 coba kalian buka. Ini banyak sekali gambar hewan ya. Ada anoa, siamang, soala, lutung kelabu, harimau Malaya, dan merak hijau. Nah, di sini kalian boleh jeda video ibu dulu, baca dulu di halaman 54 terlebih dahulu 3 hewan ini. Bisa kalian jeda dulu ya video ibu ini. Nah, sudah dibaca belum? Udah dibaca ya anak-anak pasti, karena tadi udah dijeda. Oke, yang pertama kita lihat ada hewan anoa. Nah, tahu nggak anoa ini berasal dari mana? Ya, benar sekali. Anoa itu berasal dari Sulawesi. Sulawesi itu di daerah mana? Sulawesi itu ada di Indonesia. Nah, di mana letaknya si anoa ini? Si anoa ini berada di hutan tropika, daratan, sabana, dan rawa-rawa. Bisa dilihat di gambar, ada fotonya, foto hewan anoa. Lihat di buku juga ada. Oke, lanjut kita ke gambar yang kedua. Nah, ini yang suka manjat-manjat ini biasa suka disebut dengan siamang. Siamang ini dari mana? Udah pernah belum ada yang lihat siamang ini? Pasti ada beberapa kalian pernah lihat siamang ya, karena siamang ini berasal dari negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya ada juga dari negara Malaysia dan Thailand. Di gambar ada gambar siamang ya. Nah, kata siamang ini apa? Hai, aku adalah siamang, jenis primata yang tidak berekor dan berbulu hitam. Nah, jadi siamang ini tergolong monyet yang bertubuh besar. Jadi siamang ini jenis hewan yang terancam punah. Jadi kalau ketemu siamang, kalian jangan sampai coba-coba untuk membunuhnya ya, karena dia termasuk hewan langka. Oke, selanjutnya ada hewan soala. Nah, soala ini bisa kalian lihat di gambar. Soala ini asalnya dari Laos dan Vietnam. Nah, tahu nggak siapa soala ini? Kata soala di gambar ini apa? Aku adalah soala. Aku memiliki tanduk, runcing, dan panjang. Nah, bisa dilihat ini ya di halaman 54 ya. Nah, biasanya hewan ini akan berkembang biak antara bulan Februari sampai Maret di Vietnam. Terus kalau di Laos dia akan berkembang biak dari bulan April sampai Juni. Oke. Selanjutnya kalian buka halaman 55, kalian baca dulu lutung kelabu, harimau Malaya, dan merak hijau. Boleh dijeda dulu ya video ibu. Oke, sudah dibaca semua anak-anak di halaman 55 tadi? Sekarang ibu jelaskan ya. Yang pertama ada lutung kelabu. Nah, jadi lutung kelabu ini juga berada di negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya ada di negara Thailand ya. Nah, di Indonesia itu di mana aja? Ada di Sumatera, di Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Habitat si lutung ini berada di hutan tropis, hutan bakau, dan hutan sekitar pantai atau sungai. Nah, bentuk tubuhnya beda sama si siamang tadi besar. Yang ini ukuran tubuhnya sekitar 58 cm saja ya. Lanjut kita ke gambar yang kedua. Ini ada harimau Malaya. Harimau Malaya ini asalnya dari Malaysia dan Thailand. Ada yang tahu nggak suara harimau Malaya ini seperti apa? Coba ada yang bisa praktekin? Wow. Suara apa itu? Ada yang kedengeran nggak tadi? Nah, itu salah satu
contoh suara harimau Malaya. Nah, coba kita lihat si harimau Malaya ini bilang apa. Halo, aku harimau Malaya. Aku dapat kalian temukan di bagian timur Semenanjung Malaysia. Nah, jadi siapa yang suka ke Malaysia, coba kalian ke Semenanjung Malaysia di bagian timur. Coba temukan si harimau Malaya. Oke, selanjutnya hewan yang terakhir, merak hijau. Nah, jadi merak hijau ini asalnya dari Myanmar, Vietnam, dan Indonesia. Jadi di Indonesia juga ada ya merak hijau ya. Nah, ciri yang mencolok dari merak hijau ini, pipinya warna kuning. Nah, siapa pipinya warna kuning? Terdapat garis alinya dan penutup telinga sekitarnya berwarna putih kebiruannya. Uniknya merak mempunyai mahkota berwarna hijau kebiruan dengan jambul. Ada di gambar ya. Ada jambulnya. Nah, ini jambul dan mahkotaku cantik bukan? Katanya si merak ini. Fungsinya untuk apa? Untuk menarik lawan jenisku. Jadi, dari pembahasan ibu tadi, di setiap wilayah atau negara memiliki hewan khas yang hanya dapat ditemukan di wilayah atau negara itu. Jadi, tidak bisa ditemukan di tempat lain. Hewan yang mendiami suatu wilayah atau negara tertentu disebut dengan hewan endemik. Nah, contohnya ada di gambar yang ibu sebutkan tadi, itu hewan-hewan endemik. Oke, selanjutnya kalian buka buku halaman 56. Nah, ini perkembangbiakan generatif pada hewan. Kalau kemarin perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, sekarang ibu akan menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan. Boleh kalian tonton dulu ya video dari ibu. Ya. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yang mana perkembangbiakan generatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin. Ciri-ciri perkembangbiakan generatif. Yang pertama, ada dua induk jantan dan betina, seperti dalam gambar tampak sepasang singa. Yang kedua, terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan betina. Dan yang terakhir adalah sifat keturunan bervariasi, seperti dalam gambar berikut bahwa anak ayam tidak memiliki warna bulu yang sama dengan induknya. Terdapat dua jenis pembuahan. Yang pertama adalah internal, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya adalah kelinci. Dan yang kedua secara eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh, dan contohnya adalah katak. Oke, sudah semua menontonnya anak-anak? Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu bukan hanya terjadi pada tumbuhan, juga terjadi pada hewan. Nah, tadi udah dijelasin di video ya, perkembangbiakan generatif pada hewan itu ada 3 cara. Yang pertama, ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan perkembangbiakan generatif pada hewan bagian ovipar. Nah, ciri-cirinya gimana? Yang pertama, lihat di gambar ya, mengerami telurnya. Jadi si ovipar ini karena dia bertelur, dia mengerami telurnya. Terus yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Jadi kalau ada hewan yang tidak punya daun telinga berarti dia bertelur. Dan yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Jadi kalau lihat hewan nggak ada kelenjar susunya berarti dia bertelur. Selanjutnya yang keempat, tidak menyusui anaknya. Nah, di gambar ada gambar hewan ovipar. Contohnya ini ada ayam, burung ya, itu semuanya bertelur. Selanjutnya ada perkembangbiakan generatif pada hewan vivipar ya. Nah, vivipar ini ciri-cirinya memiliki daun telinga, yang kedua memiliki kelenjar susu, yang ketiga menyusui anaknya. Nah, di gambar ada kucing ya. Nah, kucing itu biasanya apa? Menyusui anaknya kan?
Dan yang keempat, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Nah tadi di halaman sebelumnya ada hewan yang mempunyai telinga. Contohnya apa? Anoa, siamang, ya, lutung kelabu, harimau Malaya, itu semuanya punya telinga ya. Si soala juga semuanya melahirkan, kecuali si merak hijau tadi. Merak hijau itu bertelur ya anak-anak ya. Nah di gambar juga ada tuh harimau ya. Oke, selanjutnya kita ke ovovivipar. Ovovivipar ini berasal dari mana? Ovipar dan vivipar. Jadi ovovivipar itu bertelur kemudian melahirkan ya. Jadi nggak dipisah. Itu satu hewan bertelur kemudian dia melahirkan. Nah, ciri-cirinya ada di gambar nih. Yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Tadi si kucing tadi kan punya kelenjar susu. Nah, kalau hewan ovovivipar tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang kedua, tidak menyusui anaknya. Nah, tidak menyusui anaknya kecuali si platypus. Platypus ini menyusui anaknya ya. Selanjutnya yang ketiga, pembuahan terjadi di dalam induk betina. Jadi si induk betina ini mengandung ya anak-anak ya. Nah, gimana sih caranya perkembangbiakan secara ovovivipar? Nah, di slide ditampilkan yang pertama, spermatozoid dan ovum bertemu. Jadi si spermatozoid dan ovum bertemu. Selanjutnya menjadi embrio. Lalu embrio dibungkus oleh cangkang. Nah, jadi si embrio tadi dibungkus oleh cangkang. Nah, tetap di dalam tubuh induknya, dibungkus oleh cangkang, dibungkus sama telur ya. Nah, lalu telur menetas di dalam tubuh induk betina. Nah, jadi telurnya itu menetas di dalam perut induk betina tadi. Lalu bayi hewan keluar dari tubuh induk betina atau disebut dengan melahirkan. Anak-anak sudah mengerti kalian tentang hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sekarang ibu ada pertanyaan. Nomor 1 dulu, ini perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3. Ada nggak yang tahu tadi? Coba ibu tunggu dulu. Ada yang tahu nggak perkembangbiakan hewan secara generatif? Bukan perkembangbiakan tumbuhan ya, ini perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada 3 ya anak-anak ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Lalu yang kedua di slide, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut apa? Coba disebut apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut apa? Disebut vivipar. Benar sekali. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Lalu yang ketiga ada pertanyaan. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu, nah, hewan ovipar ini apa ciri-cirinya? Ada yang tahu? Ovipar tadi apa? Ovipar tadi hewan yang bertelur. Nah, ciri-cirinya gimana? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Hewan ovipar tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Lanjut pertanyaan yang keempat. Contoh hewan ovovivipar yaitu, nah tadi hewan ovovivipar apa? Ovovivipar itu bertelur kemudian melahirkan. Ada yang tahu? Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Hewan ovovivipar itu contohnya ular, platypus. Platypus tadi apa? Dia menyusui anaknya ya. Lalu buaya dan hiu. Sekarang udah mengerti kan anak-anak? Udah ada juga contoh soalnya. Lanjut kita ke Bu Reni. Silakan Bu Reni. Terima kasih Bu Rahma. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi tentang kondisi geografis negara ASEAN ya. Kalian masih ingat ya, negara ASEAN itu ada berapa anggotanya? Ada 10 anggota yang tergabung dalam ASEAN. Ingat, apa kepanjangan dari ASEAN? Ya, Association of Southeast Asian Nations. Nah, sekarang pada saat ini Ibu akan menjelaskan kondisi geografis negara ASEAN. Ya,
Nah, secara astronomis, coba kalian perhatikan di slide ini ya. Secara astronomis, ASEAN itu terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini secara astronomisnya ya. Kemudian, secara geografisnya. Nah, di mana letaknya? Secara geografis, ASEAN itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Ingat ya, 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra itu samudra apa saja? Hindia dan Pasifik, ya. Kemudian 2 benua itu apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Jadi kalian harus ingat-ingat ya, kondisi geografis peta Asia Tenggara. Selanjutnya, nah, pada halaman 58 ya, sudah kalian buka bukunya ya di halaman 58. Coba sebelum Ibu jelaskan seperti biasa, kalian baca terlebih dahulu halaman 58 ya anak-anak ya. 3 negara dulu saja. Thailand, kemudian Malaysia dan Singapura. Kalian baca dulu ya, tujuannya ketika Ibu menjelaskan, kalian cepat memahami apa yang dijelaskan. Oke anak-anak, Ibu tunggu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah dibaca? Bagus ya. Nah, sekarang kita bahas negara yang pertama adalah negara Thailand ya. Nah, keadaan atau kondisi geografis di negara Thailand ini ya, Thailand berada di daerah tropis. Nah, karena dia daerah tropis, jadi negara Thailand ini cocok untuk pertanian. Siapa yang masih ingat? Julukan negara Thailand adalah lumbung padi internasional. Selain dia dijuluki sebagai negara gajah putih, ya. Thailand adalah salah satu negara terbesar penghasil beras di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, wilayahnya itu sangat subur karena terdapat gunung berapi dan lembah sungai, ya. Kemudian lagi di Thailand ada hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutannya. Contohnya apa saja? Ada padi, jagung, tebu, umbi-umbian, dan kayu. Nah, di gambar ini ada yang namanya Sungai Chao Phraya. Sudah pernah kan Ibu jelaskan di video sebelumnya? Sungai Chao Phraya ini terletak di Thailand. Oke, next kita ke negara Malaysia. Ya, ingat Ibu tempo hari pernah menjelaskan bahwa Malaysia ini ya terkenal dengan perkebunan karetnya, ya. Kualitas karet di negara Malaysia itu sangat bagus. Jadi termasuk juga komoditas ekspor negara Malaysia. Nah, selanjutnya Ibu jelaskan Malaysia itu berada di daerah tropis juga, ya, cocok untuk pertanian. Malaysia bagian timur itu berupa rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Kemudian Malaysia di bagian barat itu didominasi pegunungan rendah. Ya anak-anak, Malaysia bagian timur itu yang di sebelah mana? Ya, Malaysia bagian timur itu terletak di Kalimantan. Ya anak-anak ya. Kemudian hasil pertaniannya tadi, nah karena kondisi geografisnya tadi sangat bagus untuk pertanian. Nah, hasil pertanian dan perkebunannya itu meliputi padi, karet, kelapa, dan lada hitam. Oke, kita next ke negara Singapura. Ya, ingat Singapura ini adalah negara kecil ya, yang negara dengan luas yang kecil di wilayah Asia Tenggara. Nah, karena kecil tadi, jadi negara Singapura ini pemerintahnya itu melakukan reklamasi pantai. Nah, kalian bisa lihat di slide ini ada gambar pelabuhan di Singapura yang sangat sibuk sekali anak-anak ya. Kemudian di Singapura juga, nah di sini di Singapura hutan bakaunya itu nyaris habis berubah menjadi daratan. Oke, next. Selanjutnya halaman 59 seperti biasa kayak tadi.
kalian baca dulu halaman 59, 3 negara ini ya, Filipina, kemudian Laos, dan Brunei Darussalam. Kalian jeda dulu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian baca? Oke, baik. Ibu akan jelaskan, kalian simak ya. Nah, Filipina. Kalian sudah baca bukunya tadi bahwa di Filipina ya itu dilalui jalur pegunungan Sirkumpasifik. Karena dia dilalui oleh pegunungan Sirkumpasifik, itulah yang membuat negara ini banyak sekali gunung api yang aktif ya anak-anak. Kemudian, nah Filipina ini termasuk penghasil kayu potensial, maksudnya itu potensial itu yang besar gitu ya. Nah, jenis kayunya apa saja yang ada di Filipina ini ya? Seperti pinus, mahoni, dan cedar. Nah, selanjutnya Laos ya. Laos ini kalau sudah kita pelajari di video sebelumnya, terkenal dengan Sungai Mekong ya anak-anak ya. Nah, Laos ini adalah negara yang satu-satunya tidak memiliki batas laut ya. Jadi kalau ada pertanyaan negara mana sih yang tidak memiliki batas laut? Jawabnya adalah Laos ya anak-anak ya. Nah, di Laos ini ada yang namanya Sungai Mekong. Sungai Mekong ini dimanfaatkan oleh masyarakat Laos sebagai prasarana lalu lintas untuk irigasi pertanian ya anak-anak ya, dan pembangkit listrik atau PLTA. Next, selanjutnya kita ke Brunei Darussalam. Siapa yang masih ingat? Brunei Darussalam itu adalah pengekspor apa? Ya, pengekspor gas alam dan minyak bumi ya anak-anak ya. Nah, Brunei ini memiliki iklim tropis seperti di Indonesia ya, tapi kalau Brunei ini iklim tropis lembab dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Kemudian wilayah bagian barat itu didominasi oleh dataran. Nah, kegiatan pertambangan Brunei yaitu gas alam dan minyak bumi yang menyumbang berapa persen untuk pendapatan negara? 40%. Bagus, berarti kalian yang kemarin sudah menyimak ya. Next, kita ke negara Vietnam. Sekarang kalian buka halaman 60, kalian baca dulu, baru nanti kita bahas bersama-sama ya. Kalau ada sesuatu yang penting, bisa kalian stabilo, bisa kalian garis dengan pena. Oke anak-anak, ibu tunggu. Baik anak-anak, selanjutnya kita ke negara Vietnam ya. Di negara Vietnam ini terkenal dengan perkebunan kopinya. Nah, wilayah Vietnam itu meliputi pantai, bukit-bukit ya, gunung berhutan lebat, dan daerah dataran rendah. Nah, itulah kondisi geografis yang ada di negara Vietnam. Kemudian juga, nah di Vietnam juga ada dilalui Sungai Mekong, sama seperti negara apa tadi? Iya, Laos ya. Nah, Sungai Mekong ini juga ada di Vietnam ya. Nah, Sungai Mekong ini sangat penting sekali bagi masyarakat Vietnam ya, untuk mengairi sawah, mengirigasi sawah, dan sebagai sumber-sumber yang lainnya ya. Nah, sungai yang penting itu selain Sungai Mekong di Vietnam ada juga yang namanya Sungai Merah. Selanjutnya kita ke Myanmar. Nah, Myanmar ini adalah negara kedua setelah Thailand. Penghasil apa anak-anak? Iya, penghasil padi terbesar setelah negara Thailand. Ingat, khusus di kawasan Asia Tenggara. Nah, Myanmar ini terbagi menjadi dua iklim. Tropis di wilayah selatan dan subtropis di wilayah utara. Kemudian di wilayah Myanmar sebagian besar merupakan wilayah pegunungan raksasa yang tidak dapat dilalui ya. Oke, sekarang kita next ke Kamboja. Ya. Nah, di Kamboja itu ada yang namanya Danau Tonle Sap ya. Masih ingat ya materi sebelumnya? Nah, wilayah utara dan barat daya itu adalah pegunungan di wilayah Kamboja. Kemudian di wilayah tengah itu terdapat hutan hujan tropis. Kemudian di Kamboja
daerah pertaniannya banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap, ya. Nah, kok panjang sekali sih Sungai Mekong ini? Dia melalui Kamboja, melalui Myanmar, dan dia juga ada di Laos, ya. Jadi Sungai Mekong ini bermuara di Laut Cina Selatan, ya, anak-anaknya. Makanya dia melewati 3 negara. Nah, jelas ya tentang kondisi geografis negara ASEAN. Selanjutnya kita ke ide pokok. Ayo, siapa yang masih ingat ide pokok? Kenapa sih ide pokok ini selalu diulang-ulang? Iya, agar kalian lebih paham dan lebih bisa menentukan mana ide pokok, mana kalimat utama, dan kalian juga harus bisa membuat sebuah kesimpulan. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali tentang materi ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks atau paragraf. Di mana sih letak ide pokok itu? Ya, di kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf, ya. Oke, selanjutnya kalian buka bukunya halaman 62. Ya, Ibu ingin kalian melatih diri kalian sampai mana sih kemampuan kalian dalam menentukan ide pokok ini? Nah, kalian kerjakan terlebih dahulu di halaman 62, kalian temukan ide pokoknya. Ingat, menentukan ide pokok harus kalian temukan dulu letak kalimat utama. Ya, letak kalimat utama baru bisa menentukan ide pokok. Oke, kerjakan dulu ya. Setelah itu baru nanti kita bahas bersama. Ibu tunggu anak-anak, jeda ya. Baik anak-anak, sudah kalian temukan ide pokoknya di teks 1 dan di teks 2 atau paragraf 1 dan paragraf 2? Sudah? Oke, sekarang kita bahas. Di paragraf 1, apa ide pokok yang kalian temukan? Ya, sapi memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di mana letaknya? Di kalimat utama di mana? Di awal paragraf, ya. Kemudian ide pokok pada paragraf 2 apa? Kalimat utamanya di mana letaknya? Iya, di awal paragraf, ya anak-anak ya. Jadi bisa kita buat bahwa ide pokoknya adalah ayam banyak dipelihara oleh manusia. Ada yang betul semua? Bagus ya. Berarti kalian sudah paham. Tapi jangan lupa kalian terus berlatih terus supaya jauh lebih paham. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu tentang ide pokok dan ASEAN. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Kiki. Silakan Ibu Kiki. Bu Reni, selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN. Kalau pada video pembelajaran kemarin kita akan membahas tentang sila ketiga. Nah, selanjutnya kita akan membahas sila keempat. Apa sila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, ada kata permusyawaratan, berarti intinya adalah musyawarah. Ibu akan menampilkan gambar dari contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, ada gambar dulu ya, kita lihat ya, baru kita bahas tentang nilai-nilainya. Yang pertama itu ada gambar pemilihan ketua kelas, dan yang kedua ada gambar tentang pemilu. Siapa yang di sekolah, di kelas kalian pernah sama-sama bermusyawarah untuk memilih ketua kelas? Oke, pasti sudah semua ya, dibimbing oleh ibu guru dan bapak gurunya. Kalian disuruh memilih, misalkan nih ada teman-temannya yang mau menjadi ketua kelas. Terus kalian disuruh, siapa yang milih si A, siapa yang milih si B, silakan tunjuk tangan. Nah, itu adalah salah satu contoh nilai dari sila keempat, yaitu bermusyawarah untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua itu adalah pemilu. Pemilu itu dilaksanakan
atau diikuti oleh orang-orang yang sudah dewasa. Biasanya umurnya itu 17 tahun ke atas. Jadi kalian belum boleh memilih. Pemilu itu biasanya untuk memilih presiden, wakil, kemudian anggota MPR serta DPR. Nah, itu juga salah satu bentuk musyawarah kita dalam memilih kepala daerah. Pokoknya nanti kalau kalian sudah 17 tahun ke atas, kalian boleh memilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya ada gambar, contoh gambar orang-orang yang sedang melakukan suatu musyawarah. Jadi, musyawarah itu harus mencapai mufakat. Apa itu mufakat? Intinya itu mencapai keputusan yang benar dan harus disetujui oleh semua pihak. Jadi bukan pihak A saja yang setuju, pihak B yang tidak. Jadi kalau kita musyawarah itu semuanya harus setuju, harus sepakat seperti itu. Contohnya lagi nih, kalau di kehidupan kalian di rumah, misalkan ayah kalian mau mendiskusikan tentang liburan, nah itu kan pasti nanya tuh sama kalian, nak, atau mama kita mau liburan kemana, nak kita mau kemana, adik kalian juga ditanya. Nah itu salah satu contohnya ayah kalian melakukan musyawarah, berdiskusi dulu sampai nanti ada keputusan yang mufakat. Oke, sudah paham arti dari atau nilai-nilai dari sila keempat? Biar lebih jelas, silakan kalian lihat halaman 67. Di sana boleh kalian stabilo atau kalian garis bawahi. Ini adalah nilai-nilai pada sila keempat Pancasila. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, nilai dari sila keempat Pancasila itu adalah satu, mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat. Jadi bukan mengepentingkan urusan pribadi ya, tapi kita harus dulu mementingkan kepentingan umum. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jadi kalian tidak boleh mengambil keputusan itu secara sendiri ya, individu saja, tidak boleh. Jadi kalau kalian menjadi pemimpin, kalian harus sama-sama memusyawarahkan apa yang ingin dimusyawarahkan. Terus yang ketiga, tidak memaksa kehendak orang lain. Nah, saat musyawarah tidak boleh kalian memaksa harus keputusan kalian yang diambil, tidak boleh. Kalaupun itu keputusan orang lain yang diambil, kalian harus tetap berlapang dada dan mengikuti hasil keputusan itu dengan ikhlas. Yang keempat, menghormati setiap keputusan yang dicapai berdasarkan hasil dari musyawarah, tuh yang seperti Ibu sebutkan tadi. Dan yang kelima, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi ini contohnya kalau ketua kelas, misalkan kalian nggak dipilih nih sebagai ketua kelas oleh ibu guru, kemudian voting dari teman kalian juga kalian nggak menang nih, nggak terpilih, kalian tidak boleh marah ya, harus berlapang dada dengan keputusan yang sudah diterima. Kemudian kalian harus percaya nih kepada orang-orang yang sudah dipilih, harus percaya bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, sudah jelas tentang sila keempat. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang patung SBDP. Semuanya lihat halaman 68 ya. Masih ingat nggak tentang patung yang kita pelajari pada pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 kemarin? Nah, sekarang kita akan membahas tentang patung di halaman 68. Silakan kalian buka dulu ya. Dan kalian baca. Ibu jeda dulu videonya. Setelah kalian baca, di situ ada 2 jenis patung. Yang pertama itu patung figuratif dan yang kedua itu patung non figuratif atau imajinatif. Sudah tahu belum bedanya? Sebelum kita membahas tentang perbedaannya, kalian bisa lihat gambar ini dulu. Di sini ada gambar A dan B. Ibu tanya, yang mana yang contoh patung figuratif? A atau B? Nah, terus yang mana juga yang patung non figuratif? A atau B? Jadi kalian pilih dulu ya yang mana, nanti kita bahas sama-sama. Ya, semuanya benar. Jadi, yang A itu adalah contoh patung figuratif, sedangkan yang B adalah contoh patung non figuratif. Kenapa? Alasannya mengapa? Ada yang tahu?
Wow, pintar-pintar sekali ya murid-murid kelas 6. Bener banget. Jadi kalau figuratif itu adalah patung yang mencontohkan bentuk seorang tokoh, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa. Nih seperti yang ada di gambar, itu ada tokoh siapa? Tokoh presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Terus nih, karena kita tinggal di Palembang, kalian tahu nggak patung Iwak Belido yang ada di Benteng Kuto Besak? Tahu kan? Sudah pernah ke sana? Itu termasuk contoh figuratif atau non figuratif? Iya, benar sekali. Itu contoh figuratif karena dianya itu menggambarkan seekor hewan. Nah, itu contoh figuratif. Sedangkan kalau yang gambar B itu adalah patung non figuratif. Kenapa? Karena dianya itu menggambarkan sesuatu hal yang abstrak. Jadi abstrak itu tidak ada bentuk. Sesuka hati karya seni lah namanya ya. Nah, itu jadi intinya kalian harus bisa membedakan patung figuratif dan non figuratif. Pintar. Oke, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu dan Bapak Guru pamit dulu ya. Silakan kalian catat apa saja hal-hal yang penting yang dapat kalian ambil dari video ini. Tetap semangat belajar untuk anak-anak kelas 6 walaupun kalian berada di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.